Selamat bertemu lagi dalam ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng. Kita masih berdoa di rumah masing-masing dan kita tetap beriman bahwa satu saat nanti kita akan bergabung bersama-sama berdoa di gereja. Tentu semua rindu untuk bersama-sama, tapi saya yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, sukacita Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang akan melandasi doa kita pada malam hari ini. Dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Itu Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saya ulangi bagian yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalimat yang saya garis bawahi, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi perenungan kita adalah jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah, yaitu sebuah keluarga yang sudah lama mereka menikah dan belum dikaruniakan anak. Dan kemudian mereka sepakat, suami istri sepakat untuk mengangkat anak angkat. Dan kemudian mereka lakukan hal itu dan mereka mengangkat anak. Dan kemudian mereka membesarkan anak itu dalam kasih sayang. Mereka mengasihinya seperti anak mereka sendiri. Dan kemudian anak itu sudah berusia 16 tahun dan sudah sekitar kelas 1 SMA. Anak ini kemudian mengetahui bahwa dia adalah bukan anak sesungguhnya dan dia merupakan anak diangkat oleh keluarga ini. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan setelah anak ini mengetahui bahwa dia bukanlah anak sesungguhnya, anak kandung dari kedua orang ini, dan dia hanya sebagai anak angkat, kemudian anak ini melakukan hal yang tidak baik. Ia mulai memberontak, ia berhenti sekolah, dan ia melakukan minuman keras dan menghabiskan harta kedua orang tuanya tersebut. Anak ini, kalau kita katakan anak ini yang tidak tahu bagaimana berterima kasih kepada orang yang telah mengasihi dia dengan penuh kasih sayang. Seandainya saya berkata kepada saudara, saudara sebagai orang tua yang mengangkat anak ini, dan anak ini tidak tahu berterima kasih, kira-kira apa yang muncul di pikiran kita? Mungkin ada penyesalan dalam hidup kita. Lalu kita berpikir seandainya saya tahu akhir daripada anak ini tidak baik, saya tidak akan angkat. Mungkin timbul penyesalan dalam diri kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun anak ini sudah kurang ajar, saya katakan kurang ajar, dan tidak tahu berterima kasih, tetapi kedua orang tua angkatnya ini tetap mengasihi dia dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika memperhatikan dari kedua orang tua ini dengan setulus hati mengasihi anak ini, saya mengingat tentang kasih Tuhan kepada saya dan kepada kita semua yang begitu luar biasa. Dia mengangkat kita menjadi anaknya, memelihara dan menjaga kita. Bahkan saat-saat kita dalam situasi sulit sekalipun, ia memberi jalan keluar kepada kita. Seringkali kita seperti anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Bukannya mengucap syukur kepada Tuhan, malah kita banyak menggerutu. Kita banyak mengeluh dan juga mengeluh dan mengeluh. Kita lupa akan segala kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah memberi kita jalan keluar. Jikalau kita ada sampai saat ini, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi semuanya itu adalah oleh karena
kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita melupakan segala kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19, yaitu tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Kisah ini dimulai dari ketika Tuhan Yesus sedang melayani di sebuah desa yang terletak di Samaria dan Galilea. Maka Alkitab mengatakan bahwa dari 10 orang kusta ini ternyata ada satu orang yang Samaria. Itu orang Samaria. Setelah mereka mendengar mengenai mujizat yang mereka alami dan mereka rasakan dalam kehidupan mereka, dikisahkan bahwa hanya orang Samaria ini yang datang berterima kasih kepada Tuhan. Saya membayangkan bagaimana awalnya ini mereka mendengar tentang Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tentu mereka berjuang untuk datang kepada Tuhan Yesus supaya mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Memang benar saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat mereka datang kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberikan pemulihan kepada mereka. Tapi sayangnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya satu orang yang datang bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam ayat yang ke-17 Tuhan berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lalu di manakah ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Wah, sangat luar biasa saudara. Orang asing ini tahu berterima kasih, tetapi di mana yang lain? Kemanakah mereka? Ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya sedang berpikir, mengapa Tuhan masih menyembuhkan ke-9 orang kusta tersebut? Kadang-kadang kita pikir ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukankah dari antara mereka ini hanya ada satu orang asing yang tahu berterima kasih? Saudara, dalam hidup kita tentu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Oleh karena itu pemazmur mengatakan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Matius 5 ayat 45 berkata, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang-orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Sangat luar biasa kasih Tuhan. Yang walaupun ke-9 orang ini tidak tahu berterima kasih, tapi Tuhan masih memelihara mereka dan masih menyembuhkan mereka. Bahkan kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 5 ini, Tuhan Yesus memberi berkat-Nya kepada semua ciptaannya. Puji Tuhan, Tuhan kita sangat luar biasa, Allah yang maha kasih, yang menerbitkan matahari bagi semua orang, baik itu orang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun yang tidak benar. Keadilan Allah sangat luar biasa. Kadang-kadang kita pikirkan keadilan Allah itu apabila Tuhan memberkati orang Kristen aja, ataupun memberkati saya saja, jangan orang lain. Tetapi keadilan Allah itu adalah semua ciptaannya merasakan kasih setia Tuhan. Tetapi ada hal yang khusus bagi kita adalah setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia selamat. Ya, berkat-berkat jasmani yang fana itu tentu semua ciptaannya menikmatinya. Tetapi berkat rohani, berkat keselamatan itu hanya diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa kita pada hari ini, jangan kita melupakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita sudah melewati masa-masa sulit ini, pandemi COVID-19 ini sampai saat ini, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu di ibadah doa kita pada malam hari ini,
kita terus mengagungkan Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jika kita mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada kita, maka saya percaya kita tidak akan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Sebab dengan mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka hati kita akan penuh dengan ucapan syukur. Maka kita termasuk orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang sudah merasakan segala kebaikan Tuhan. Di doa kita pada hari ini, naikkan segala pujian kita, hormat kita, syukur kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan kuasa mujizat Tuhan masih nyata. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dan tidak berubah. Jikalau 10 orang kusta itu dapat merasakan mujizat Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita juga dapat merasakan mujizat Tuhan. Yang penting di sini adalah kita jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita di rumah kita masing-masing. Dan saya akan menyebut beberapa pokok doa kita untuk kita doakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita terus doakan bagi pemerintah kita. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, RT, RW di lingkungan kita. Supaya mereka diberikan hikmat untuk menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Dan kita doakan bagi para dokter, tim medis, relawan yang ada di garis depan untuk memberantas dari penyebaran COVID-19 ini, supaya Tuhan menganugerahkan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Dan kita sebagai masyarakat, kita juga terus dukung mereka dan doakan mereka. Dan orang-orang yang sudah terpapar COVID-19 ini, kita doakan mereka supaya Tuhan sembuhkan. Dan juga kita doakan para aparat keamanan dalam menegakkan amannya bangsa ini. Mungkin bisa terjadi daripada penjarahan-penjarahan, mungkin juga hal-hal yang akan ke depan ini, kita doakan supaya para penegak hukum kita, keamanan kita tetap tegas untuk mengamankan bangsa kita ini. Dan doakan gereja-gereja di masa pandemi COVID-19 ini supaya tetap berdoa kepada Tuhan, walaupun di rumah masing-masing, iman kita masih tetap bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan tetap doakan pekerjaan seluruh jemaat Tuhan dan anak-anak Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan kita, dan juga kita doakan kesehatan kita. Dan secara khusus gereja Kemah Injil Filipi Cengkareng, doakan gereja kita, supaya Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berdoa di rumah masing-masing.